harus mengalami kelahiran baru. Ya. Itu sebabnya dikatakan pada ayat yang kelima, sekalipun beribadah melayani Tuhan tetapi memungkiri kekuatannya, sehingga tetap menjadi manusia darah daging dengan 18 sifat tabiat daging. 18 sifat tabiat daging. Tanda 18 sifat dari tabiat daging sama dengan kehidupan yang dicap antikris 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18 kehidupan yang dicap antikris 666. Sekalipun melayani di bait Allah, disamakan menjadi sama dengan antikris, ya, dan akan dibinasakan selamanya saat Yesus datang kedua kali. Mengapa bisa terjadi? Sekali lagi, mengapa ini bisa terjadi? Karena mereka memungkiri kekuatannya, menolak kekuatan ibadah, menolak kekuatan ibadah sama seperti Yudas. Ya, sama seperti Yudas. Sudah diperingatkan berulang-ulang sampai 3 kali. Saya pernah sampaikan itu. Diperingatkan sampai 3 kali. Enggak juga mau berubah. Sampai dikatakan sangat keras. Lebih baik tidak usah dilahirkan pun tidak mau berubah. Mau gimana lagi? Aduh, bayangkan. Wah, Yesus mengatakan itu terlalu keras. Supaya dia bisa kembali. Ibadah Kamis kita sudah mendengar bahwa di dalam ibadah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyucikan kehidupan kita, untuk menyucikan kita dari cacat celah kehidupan kita. Ini kesempatan bagi kita sebenarnya. Ya, ayo, mengapa bisa terjadi gereja Tuhan di akhir zaman? Sebab memungkiri, menolak kekuatan ibadah, yaitu pembukaan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sesungguhnya berkuasa untuk menyucikan kehidupan kita. Ya, banyak orang beribadah hari-hari ini hanya untuk cari yang enak bagi daging. Banyak orang yang beribadah hari-hari ini untuk cari yang enak bagi daging, teman daging. Kalau di gereja di sini enak, adem, dingin, musiknya bagus. Ada teman, saya banyak teman. Kalau di sana, waduh, sombongnya minta ampun, lada, dan seterusnya. Atau mungkin di sini juga. Tetapi kalau beribadah hanya untuk cari yang demikian, enak bagi daging, kalau kekristenan kita masih seperti ini di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kalau kekristenan kita masih seperti ini di akhir zaman, cari enak bagi daging, mau kemanapun, mau dimanapun, sampai kapanpun, tidak akan pernah mengalami kelahiran baru. Sekalipun Yesus sendiri yang datang, mohon maaf, Yesus datang ke Nazaret, ke kotanya sendiri, ditolak. Ini anak siapa? Anak tukang kayu. Tetapi ketika di Niniwe, Yunus sudah lari kemana-mana lalu menyampaikan firman suka hatinya aja sambil jalan-jalan dia. Ya, tidak ada tempat untuk menyampaikan firman, pokoknya dia jalan sampaikan. Bertobat. Niniwe semuanya bertobat. Alkitab katakan saja satu kata saja. Maka sembuh. Itu. Ya. Kita seringkali mendengarkan, terlalu banyak sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang sangat panjang, sangat tajam, tapi bagaimana kehidupan kita? Ini cari enak bagi daging, mau kemanapun, mau dimanapun, sampai kapanpun. Kalau seperti ini, bahkan Yesus sendiri pun datang, ini tidak akan bertobat. Mari sungguh-sungguh kita perhatikan. Maka Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sudah tepat kalau kita beribadah itu membuat tidak enak bagi daging. Maka kalau kita beribadah namun ibadah tersebut tidak membuat enak bagi daging saat kita mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya
itu sudah tepat. Sudah tepat itu. Sebenarnya sudah tepat kalau kita beribadah saat firman disampaikan, daging kita ini merasa, waduh sakit sekali Pak Pendeta, tidak enak bagi daging. Sesungguhnya itu sudah tepat. Tujuannya memang sebenarnya seperti itu, supaya daging kita ini mati Bapak Ibu Saudara. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengalami kuman hidup. Ayo, itu sebabnya jangan pernah menolak pedang firman yang sungguh sanggup menghasilkan kelahiran baru dalam kehidupan kita. Ya, kita perhatikan Kolose 2 ayat 18 sampai 19. Banyak ibadah saat ini justru mengutamakan, membesar-besarkan perkara yang jasmani. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dan mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Banyak ibadah saat ini justru membesar-besarkan perkara jasmani, mengutamakan membesar-besarkan perkara jasmani, bukan firman. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada firman pribadi Yesus sebagai kepala, Yesus sebagai kepala di dalam nikah keluarga kita, di dalam ibadah pelayanan, maka yang menjadi kepala adalah serigala dan burung. Kalau bukan firman yang menjadi kepala di dalam nikah keluarga, maka nikah keluarga kita yang menjadi kepala adalah serigala dan burung. Serigala tempatnya, ya, serigala itu berbicara roh jahat, burung berbicara roh najis. Iya. Maka tetap manusia darah daging, maka yang dikejar hanya akar segala kejahatan adalah cinta uang, terus keuntungan jasmani, terus hal-hal yang jasmani, sehingga sampai melakukan hal yang kotor pun tidak ada masalah. Najis, buruk. Tuhan tolong. Nah ini kalau tidak ada firman di dalam nikah keluarga, di dalam ibadah pelayanan, ya, maka yang menjadi kepala adalah serigala dan burung. Kita akan perhatikan tanda ibadah pelayanan, tanda ibadah yang tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Disebutkan tadi ayat yang ke-18, yaitu kepura-puraan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura. Tanda ibadah yang tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, yaitu kepura-puraan, kemunafikan. Tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Kepura-puraan artinya adalah di dalam tidak sama dengan di luar. Di dalam gereja tidak sama dengan di luar gereja. Di dalam gereja keadaan kita seperti orang yang waduh luar biasa, seperti baik, tetapi ketika di luar bagaimana? Ini kepura-puraan. Di dalam hati tidak sama dengan keadaan sebenarnya. Bisa senyum, tetapi senyumnya tidak berasal daripada hatinya. Ini kepura-puraan Bapak Ibu Saudara. Ini ibadah yang tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua disebut beribadah kepada malaikat, bukan kepada Tuhan, kepada malaikat. Beribadah kepada malaikat artinya beribadah hanya karena suatu figur manusia, hanya karena bangunan fisik, gereja fisik, karena pendetanya hebat, ada artis yang diundang dan lain-lain. Ini beribadah karena suatu figur manusia. Dia akan lihat siapa pendetanya. Kalau pendeta ini nanti saya nggak mau beribadah. Itu bukan ibadah dalam sistem penggembalaan. Kalau ibadah dalam sistem penggembalaan, Bapak Ibu datang Selasa, datang Kamis, sama gembalanya. Ini kalau melihat figur manusia, ya, atau hanya untuk mendapatkan uang dari perkara jasmani lainnya. Ini, ya, bukan menempatkan Yesus sebagai kepala. Yang ketiga, berkanjang kepada
penglihatan. Berkancang kepada penglihatan. Ini sama dengan tanpa tujuan yang rohani. Penglihatan yang jasmani. Beribadah tapi penglihatan yang jasmani. Ini bukan tujuan yang rohani. Ya, maka penglihatan yang benar adalah apa? Penglihatan yang sesuai dengan pembukaan rahasia firman Tuhan. Dan kalau firman dibukakan rahasianya dalam urapan Roh Kudus, itu memiliki tujuan yang rohani. Tapi kalau pemberitaan firman Tuhan ya dari negeri anta-banta begini begitu, lalu saya stand up komedi, maka kita sedang memperhatikan hal-hal yang jasmani. Enak bagi daging, enak itu bagi daging. Bapak Ibu Saudara, mau 2 jam juga khotbah gak akan ngantuk. Perhatikan, berarti bukan menempatkan dalam ibadah pelayanan, tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, bukan firman yang menjadi kepala. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, hanya membesar-besarkan perkara jasmani. Hanya membesar-besarkan kepada perkara yang jasmani, membesar-besarkan. Dan tanpa alasan, coba ayat 18 terakhir, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ini bukan menempatkan Yesus sebagai kepala dalam ibadah pelayanan, hanya membesar-besarkan perkara yang jasmani, yang sebenarnya sesungguhnya tidak besar. Sehebat apapun kehidupan kita, sebesar apapun gereja fisik di dunia ini, tidak akan lebih besar daripada mall. Gak hebat juga kok. Sebesar apapun keadaan kita, hanyalah seperti kapal di tengah lautan. Sebesar apapun, sebutkan apa yang paling besar, bahkan perkara yang jasmani yang besar di dunia ini, di daratan ini. Kalau di tengah lautan, waduh, lautan begitu luas, kecil. Ayo, beribadah melayani Tuhan, harus menempatkan Yesus sebagai kepala. Kalau tidak menempatkan Yesus sebagai kepala, ibadah kita ini hanya kepura-puraan. Ibadah kita ini hanya mungkin melihat, waduh, siapa figurnya, siapa pemimpin pujiannya, bagaimana pemain musiknya, lain sebagainya. Hanya berkancing kepada penglihatan, tidak ada rohani, tidak ada nilai rohaninya. Bukan pembuka rahasia firman yang dilihat. Beribadah hanya membesarkan perkara-perkara yang jasmani. Oh, karena saya beribadah kepada Tuhan, maka saya ini diberkati Tuhan. Hanya itu saja. Bukan tidak salah. Tetapi kalau kesaksian kita, bagaimana kalau belum diberkati? Apakah Tuhan tidak ada di dalamnya? Itu hanya membesar-besarkan perkara jasmani. Ayo koreksi diri. Apakah ibadah kita betul-betul mengutamakan Tuhan? Maka kesimpulannya, kalau ibadah tidak menempatkan Yesus, pembukaan firman pengajaran yang benar, Yesus firman sebagai kepala, maka ibadah itu tidak mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Arahnya bukan kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, tetapi arahnya hanya menghasilkan tubuh yang mati. Percuma mereka datang beribadah kepadaku. Haleluya. Mari, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan tidak banyak diberikan secara cuma-cuma. Kami juga mendapatkannya secara cuma-cuma. Ya, saya pernah sampaikan, kalau kita seminar saja betul-betul mau mendengarkannya, sampai rela membayar, dibayar perusahaan, ada bayar pribadi untuk ikut seminar, mendapat sertifikat. Itu untuk perkara yang jasmani, yang tidak ada gunanya. Maksudnya tidak ada gunanya artinya apa? Ketika dia mati hanya untuk hidup sia-sia, binasa selama. Tuhan tolong kehidupan kita. Ayo, jangan sampai tubuh yang mati. Beribadah tapi tubuh mati, tidak mengalami perubahan hidup. Apa tandanya? Tanda tubuh yang mati yang hanya mengarah ke binasaan. Yang pertama, tidak mengalami keubahan hidup.
Itu tanda tubuh yang mati, yaitu tidak mengalami perubahan hidup. Berarti kalau kita tidak bertobat, tidak berubah hidupnya, sama dengan tubuh yang mati. Hanya tetap mempertahankan 2 Timotius tadi, hanya tetap mempertahankan manusia darah daging dengan 18 tabiat daging, dan hidupnya pasti mengarah kepada kebusukan. Seperti Yudas, perutnya terburai, busuk, hanya untuk dipermalukan. Ayo, sekalipun kita melayani Tuhan, ya, sekalipun melayani Tuhan, lebih mengarah kepada kehancuran, kebinasaan. Kok bisa ya Pak Pendeta? Bisa, ini Yudas kok buktinya. Marilah, mulai daripada saya, jangan sampai lengah. Manfaatkan kemurahan Tuhan. Selubang jarum sangat kecil. Sebab Alkitab katakan hanya selangkah saja jarak kita dengan maut. Begitu kita lengah, maut. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, Tuhan, saya perlu diperbaiki. Ya, saya perlu diperbaiki. Saya harus sadar. Maka begitu juga kesempatan selubang jarum diberikan kepada kita. Hanya selangkah saja jarak saya dengan maut. Berarti apa? Kalau kita mau sungguh-sungguh, hanya seketika itu juga Yesus mau menolong kehidupan kita, mau menyelesaikan permasalahan kehidupan kita, terutama manusia darah daging ini yang selalu mempertahankan dengan 18 tabiat dagingnya. Tuhan sanggup. Ayo sungguh-sungguh. Hanya kekuatan firman yang mampu mengerem kehidupan kita dari kebusukan. Sungguh-sungguh mohon kepada Tuhan, supaya saya beribadah tidak ada tujuan lain selain saya butuh firman untuk memberi saya kekuatan. Saya beribadah tidak ada tujuan lain, justru saya perlu diperbaiki. Daging saya yang suka melawan orang tua, daging saya yang suka marah, daging saya yang suka tengkar, tidak mau damai, suka iri, mulut saya dan sebagainya. Inilah ya kehidupan yang tubuh yang mati. Lalu tubuh yang mati, ya, yang pertama tidak mengalami perubahan hidup, yang kedua kering rohaninya sampai mati rohani. Itu tubuh yang mati, kering sampai mati rohani. Itu tubuh mati. Ya, memang masih hidup dia, masih hidup seperti ini, tetapi sesungguhnya sudah mengalami kekeringan, kematian rohani. Prakteknya apa? Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka kering rohani, prakteknya adalah semangatnya yang patah. Semangat yang patah. Nah, bisa dideteksi kalau kita sudah tidak lagi bergairah, apa-apa sudah mulai tidak semangat. Marilah, jangan sampai kita mengalami tubuh yang mati. Karena apa? Tidak mau berubah hidupnya, lanjut mengalami kekeringan rohani. Sehingga apa? Semangatnya patah. Berbicara semangat yang patah adalah kehidupan mudah bangga ketika dia mengalami berkat-berkat yang jasmani. Tidak peduli sesuai firman atau tidak. Tidak peduli halal maupun tidak halal. Tidak peduli. Yang penting jasmani saya untung. Sesungguhnya itu semangat yang patah. Ya, semangat yang patah artinya mudah kecewa, putus asa saat menghadapi pencobaan-pencobaan. Itu juga semangat yang patah. Saat merasa dirinya tidak diperhatikan, waduh, semangat saya patah. Ini semangat yang patah, tubuh yang mati. Ya, Alkitab di dalam Daniel dikatakan ditolong atau tidak ditolong Tuhan, saya tetap menyembah Tuhan. Oh, ini betul-betul semangat yang luar biasa. Kehidupan yang sudah betul-betul dilunaskan dengan harga yang mahal, dibayar lunas. Mari, sungguh ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, berarti kalau kita semangat sudah patah, seringkali kita bangga dengan sesuatu yang jasmani,
Seringkali kita menjadi kecewa putus asa ketika tidak mendapatkan perhatian. Seringkali kita menjadi kecewa putus asa ketika kita masuk di dalam pencobaan-pencobaan. Maka kalau kita sudah sampai semangat yang patah, ini sama dengan tidak setia, tidak berkobar-kobar sampai meninggalkan ibadah pelayanan. Itu kering rohani. Ya, kering rohani, yaitu semangat yang patah. Lalu yang kedua, kering rohani prakteknya apa? Yaitu seperti pohon ara yang kering di pinggir jalan. Tidak usah kita baca ayatnya. Sampai Tuhan mengutuk pohon ara itu. Pohon ara dikutuk karena apa? Karena berdaun lebat tapi tidak menghasilkan buah. Berdaun lebat bagaikan Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangannya dengan menyematnya dengan daun ara. Maka daun ara di sini sama dengan yaitu kehidupan yang selalu mempertahankan kebenaran diri sendiri. Daun pohon ara menunjuk pada kehidupan yang selalu mempertahankan kebenaran diri sendiri. Ya, ini adalah kehidupan yang kering rohani. Saya mau katakan berarti orang yang kering rohani mempertahankan kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri itu apa? Selalu menutupi dosa dengan pura-pura berbuat baik. Tidak pernah mau mengaku dosanya, tidak mau berhenti berbuat dosa. Maka orang yang tidak pernah mau berhenti berbuat dosa, karena apa? Tidak pernah mau mengakui dosanya, maka dia akan terus berbuat dosa. Tetapi ayolah Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman, memang kita sungguh berjuang untuk mau berubah. Tuhan, saya salah, saya mengaku. Maka kalau sudah ada pengakuan, ada kemungkinan untuk bisa bertobat. Ada. Tapi kalau kita tetap keras hati, bagaimana? Mengaku aja nggak mau, bagaimana bisa bertobat? Itu kebenaran diri sendiri. Selalu menutupi dosa dengan pura-pura berbuat baik. Atau kebenaran diri sendiri sama dengan selalu menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Saya begini Pak Pendeta karena orang tua saya begini. Ya. Saya tidak suka bergereja di sini karena jemaat di sini begini. Ini menutupi kesalahannya dengan menyalahkan orang lain. Kebenaran diri sendiri. Nah, ini pohon ara kering di pinggir jalan. Ini mati rohani. Ini sudah mulai kering, bahkan mati rohani. Ayo sebaliknya kuasa firman pengajaran mampu Bapak Ibu Saudara menunjuk dosa-dosa kita sampai menusuk hati kita. Sehingga betul-betul kita bisa menyesal, mengaku dosa, diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, praktek kering rohani, yaitu seperti ranting carang yang terlepas dari pokok anggur yang benar. Ya, berarti kering rohani praktek yang pertama semangat patah, ya, kecewa putus asa saat menghadapi pencobaan, gampang bangga ketika diberkati, sombong. Yang kedua, prakteknya yaitu kering rohani, yaitu pohon ara yang kering di pinggir jalan, daun ara, kebenaran diri sendiri, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu ranting kering lepas dari pokok anggur yang benar. Berarti kalau sudah ranting terlepas dari pokok, Yesus sebagai pokok, Yesus sebagai gembala yang baik, kita sebagai cara terlepas daripada Yesus sebagai gembala yang baik, maka ini sama dengan kehidupan yang tidak tergembala. Ranting terlepas dari pokok anggur yang benar. Maka ada dua kemungkinan kehidupan yang tidak tergembala. Kemungkinan yang pertama yaitu beredar-edar, tidak berada dalam kandang penggembalaan. Lalu yang kedua, kemungkinan yang kedua, memang berada di dalam kandang penggembalaan, memang datang beribadah kepada Tuhan, namun tidak bisa menerima firman penggembalaan, namun tidak bisa makan firman. Ngantuk saat mendengarkan firman, bermain handphone saat mendengarkan firman, dan sebagainya dan sebagainya. Haleluya. Semoga kita mengerti ini. Saya kalau ditanya menyampaikan firman, ya lebih baiklah bagaimana Bapak Ibu Saudara enak dagingnya. Tetapi pertanggungjawabannya sangat berat. Bagi saya ini sakit.
pendeta itu sok benar, sok hebat, ya terserah. Tetapi ini adalah awasan bagi saya, supaya saya mengucapkan ini terlebih dahulu saya diubahkan. Biar Tuhan tolong kehidupan kita. Ayo, pengembalaan, karena pengembalaan akan menolong kehidupan kita terlepas dari ajaran palsu. Kalau kita tergembala benar dan baik, telinga kita tidak mau mendengar pengajaran yang palsu, termasuk gosip-gosip yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang benar-benar tergembala tidak mudah terima gosip. Ya, gosip itu sering membuat kita bimbang dan kering terhadap firman penggembalaan. Manusia darah daging, namanya pun manusia darah daging, lebih mendengar perkataan daging. Perkataan gosip itulah manusia darah daging, tak bisa dipungkiri. Maka hati-hati dengan gosip, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan terganggu dengan gosip. Kalau terganggu segera bertanya, langsung selesaikan. Ya, ini yang digosip, ngomong saja langsung, apa yang digosipin. Itu akan menolong kehidupan kita dan menolong orang yang kita merasa apakah benar seperti ini. Si A, begitu. Tuhan tolong kehidupan kita. Siapapun, mau istri, mau suami, mau anak, mau pendeta dan sebagainya. Kalau menyampaikan gosip, membawa ajaran suara lain, jangan diikutin. Jangan diikutin. Inilah penggembalaan Bapak Ibu Saudara. Maka kalau kita tidak mau tergembala sesungguhnya, kita akan lebih mendengar perkataan gosip, ajaran palsu. Dan itu tidak bisa dielakkan. Tidak bisa. Sebab sekali lagi manusia darah daging yang tidak mau berubah hidupnya lebih senang mendengar perkataan daging. Itu sudah begitu. Sesungguhnya kita harus mengerti. Ya. Maka kalau cara melekat pada pokok firman penggembalaan, pokok anggur yang benar, firman penggembalaan, pasti akan dibersihkan, disucikan sampai berbuah. Memang sesuatu yang dibersihkan itu daging kita kalau dibakar gak enak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau tetap cara melekat pada pokok anggur yang benar, memang harus mau mendengar firman yang tajam. Semakin dibersihkan, semakin disucikan, maka akan semakin cepat untuk berbuah. Maka akan semakin cepat untuk berubah hidupnya. Sebaliknya, kalau carang terlepas dari pokok anggur yang benar, firman penggembalaan pasti kering, tidak suci, tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Carang terlepas dari pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kalau dia tidak mau mendengar firman penggembalaan, tidak akan berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, barang siapa tidak mau mendengar firman penggembalaan, barang siapa tidak mau tinggal di dalam kandang penggembalaan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Haleluya. Maka domba yang di luar penggembalaan tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf, seperti Yesus katakan, percuma mereka dilahirkan di dunia ini hanya untuk diterkam oleh serigala, hanya untuk menjadi kehidupan yang begitu buas dagingnya. Serigala buas, binatang buas. Haleluya. Maka hati-hati, ayo, carang kering akan dikumpulkan untuk dibakar. Ini kalau tidak mau bertobat, ini tidak mau tergembala benar dan baik, carang kering akan dikumpulkan untuk dibakar, sehingga hanya terjadi persekutuan carang kering. Persekutuan carang kering. Apa tandanya persekutuan carang kering? Persekutuan carang kering tandanya yaitu dapat dideteksi dari lidahnya
yang penuh dengan dusta. Kembali lagi seperti Yudas. Kembali lagi seperti Yudas. Aduh, mulutnya orang berkorban, malah dia yang marah orang lain berkorban. Ya, kalau orang lain berkorban harusnya, waduh, saya Tuhan tolonglah ampuni saya, ajar saya untuk bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang berkorban dia yang sibuk. Apa-apa ini korban, ekonomi sudah sulit, tapi padahal dia gak berkorban. Yudas ini. Mulutnya, perkataannya, dideteksi dari lidahnya yang penuh dengan dusta, fitnah, menjelek-jelekkan orang lain, gosip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dapat dideteksi daripada perkataannya. Berarti Bapak Ibu Saudara, sia-sia atau tidak, percuma atau tidaknya kita dilahirkan, bukan ditentukan oleh gaji yang banyak, bukan ditentukan oleh ijazah kita yang hebat atau kekayaan kita yang ada, tetapi ditentukan mulai daripada lidah. Sekali lagi, sia-sia atau tidak, percuma atau tidaknya kita dilahirkan, ditentukan mulai dari lidah. Maka kalau lidah kita suka membangun, ya, suka mengampuni, ramah, sesungguhnya kehidupan kita dilahirkan sudah menjadi berkat saksi. Berarti firman sudah menjadi kepala dalam kehidupan kita. Ya, maka ibadah pelayanan dengan pembukaan firman pengajaran yang benar, ini sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala, sekali lagi mengarah kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Bagian-bagian yang terakhir, menempatkan Yesus sebagai kepala, prakteknya. Ibrani pasal 13 ayat 4-5. Inilah prakteknya menempatkan Yesus sebagai kepala. Ibrani 13 ayat 4-5, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka praktek menempatkan Yesus sebagai kepala, yaitu yang pertama, penuh hormat, jujur. Jujur, ini sama dengan penuh hormat. Dalam soal nikah rumah tangga, dalam hal soal tempat tidur, jujur. Ya. Ini jujur dalam soal nikah, rumah tangga, soal tempat tidur, dan juga jujur dalam keuangan rumah tangga. Ya, kalau kita bisa jujur dalam keuangan rumah tangga, kita juga bisa jujur dalam keuangan mengembalikan milik Tuhan, bisa. Maka percaya, Yesus sebagai gembala yang baik dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berbicara sekali-kali, kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara, memang jujur ada resiko. Tetapi berbicara sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, artinya aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan sekalipun aku akan selalu bersamamu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Itu berbicara. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Maka ini adalah suatu keyakinan yang kuat, janji Tuhan yang kuat atas kehidupan kita, bahwa Dia berjanji untuk selalu bersama dan tetap tidak pernah meninggalkan kita, orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya. Sekali-kali pun aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Jangan mau diperdaya oleh setan. Kalau kamu jujur, hai kamu, kalau jujur nanti kamu begini, kamu akan resiko-resikonya begini. Sehingga sulit kali kita untuk jujur kepada Tuhan. Seringkali kita tidak jujur untuk kepada sesama, untuk istri suami. Mari, jujur saja. Maka perlahan-lahan Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita semua. Lalu yang kedua, praktek menempatkan Yesus sebagai kepala. Yakobus 5 ayat 10-11. Yakobus 5 ayat 10-11.
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Dengarkan dan lakukan apa yang sudah kita dengarkan. Firman penggembalaan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan yang Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Maka menempatkan Yesus sebagai kepala praktek yang kedua, yaitu sabar dan teguh. Sabar dalam penggembalaan, sekalipun menderita. Saya seringkali ulang-ulang di dalam kanon penggembalaan, semua dipagari. Semua, supaya jangan kebablasan, supaya jangan sampai keluar batas, jangan sampai melewati batas. Ya, ini pagar. Maka nikah rumah tangga menjadi suatu yang sangat harmonis, sangat bahagia, home sweet home. Kalau nikah rumah tangga itu bisa dibatasi oleh pekerjaan firman Tuhan. Anak ngerti di mana batas-batasnya sebagai anak, orang tua mengerti apa batas-batasnya sebagai orang tua, suami istri ngerti. Indah hidupnya. Sabar dan tekun sekalipun menderita. Jangan menggunakan jalan sendiri, apalagi mengambil jalan di luar firman. Ayo, biarlah kita menunggu Tuhan yang bekerja bagi kita. Menempatkan Yesus sebagai kepala dan imam besar. Ibrani 4 ayat 16 menempatkan Yesus sebagai kepala, sebagai imam besar. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Percayalah, Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah menipu kita. Mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Ini orang yang sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Mari itu menempatkan Yesus sebagai kepala. Dan yang terakhir, yang ketiga, menempatkan Yesus sebagai kepala. Markus 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ayat yang terakhir. Markus 9 ayat yang ke-22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Inilah setelah kita mendengarkan firman ini, tolonglah Tuhan, kasihanilah saya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, ini ya, yang ketiga, menempatkan Yesus sebagai kepala, yaitu menyembah Tuhan, percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berapa kali kita jatuh ke dalam api hawa nafsu daging kita? Berapa kali kita jatuh dalam air kesegaran dunia yang hanya membuat kita binasa? Mari, meskipun daging kita ini terlalu berat, marilah menempatkan Yesus sebagai kepala. Berarti harus jujur saja, sudah. Yang kedua, sabar dan tekun. Walaupun menderita dalam nikah rumah tangga, sabar. Tuhan gak pernah ingkar janji, Dia akan menolong tepat waktunya. Berarti kalau Tuhan belum menolong, Tuhan sedang sibuk memperbaiki kehidupan kita. Tuhan sedang sibuk mengkoreksi kehidupan kita. Itu saja. Lalu yang ketiga, tolonglah aku hanya menyembah Tuhan. Percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari ini keadaan dunia semakin sulit. Jangan kita terbuai oleh karena keadaan dunia ini. Tetapi biarlah, mari pekerjaan firman penggembalaan ini akan menolong kehidupan kita, sehingga kita terlahir tidak percuma, tidak sia-sia. Sebab orang yang terlahir ditebus oleh darah Yesus harus melayani Tuhan. Jangan sampai lengah melayani Tuhan. Kehidupan yang ditebus harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka lihat, kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala, kita tidak akan pernah kering rohaninya.
Tidak akan pernah semangat patah. Tuhan, saya sudah mulai menyerah melihat nikah rumah tangga seperti ini. Tuhan, saya bagaimana ini sebagai kaum muda, masa depan bagaimana. Tidak akan pernah mengalami semangat yang patah. Tetapi tetap ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Hanya percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik, singer, tampil ke depan. Mari ambil saja. Ya, mungkin firman ini tajam, keras, tetapi sepatah kata saja. Tuhan, saya perlu berubah di sini. Saya perlu diperbaiki di sini, Tuhan. Mari, ya. Maka kalau kita mau taat dengar-dengaran, kita tidak terlahir dengan sia-sia, sebab kita mau berubah hidupnya, mau mengalami perubahan hidup manusia daging menjadi manusia rohani. Mari, kalau kita sudah mulai mengalami kekeringan rohani, jangan keraskan hati. Firman Tuhan disampaikan, ayo segera berubah. Tuhan tolong kehidupan kita. Kunci D, jiwaku haus akan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Akan kasih, jiwaku rindu akan cinta, siramilah taman hati yang kering, agar kita bersemi. Jiwaku haus. Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Jiwaku haus akan kasih. Jiwaku rindu akan cinta. Siramilah taman hati yang kering, agar kita bersemi. Oh Yesus, kekasih ayahku, dengan haleluya, perlahan. Siapa kita dibandingkan Yudas? Yudas adalah orang yang dipilih Tuhan, tetapi masih bisa gagal. Apalagi kehidupan kita. Marilah kita yang seperti Tuhan. Ayo, sudah mulai semangat yang patah, sudah mulai putus asa, kecewa, bagikan ranting kering, semua gagal, nikah rumah tangga tidak ada kejujuran,
Apa? Ayo. Tempatkan Yesus sebagai kepala. Jujur di hadapan Tuhan. Akui. Hanyalah ranting yang kering tanpa Tuhan. Angkat kedua tangan kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Musik Bapak. Kami tidak mau terlahir sia-sia. Firman-Mu mengangkat kami. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti Tuhan. Mohonlah kemurahan-Mu. Beribadah melayani Tuhan. Firman pengembalaan untuk membersihkan, menyucikan kehidupan kami. Semangat sudah mulai patah, sudah mulai putus asa, ranting kering. Tetapi kami mau memanfaatkan hari-hari terakhir ini untuk bertobat, mengalami perubahan hidup. Perlahan-perlahan, maka kalau kami mau mengaku jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali. Jiwaku haus, pekerjaan Tuhan dijalankan. Haleluya. Ibadah kita sepekan berjalan seperti biasa. Selasa ibadah doa penyembahan 18.30, Kamis ibadah dalam Alkitab perjamuan suci 18.30, Sabtu ibadah kaum muda-mudi remaja 18.45, Minggu ibadah raya pukul 10.00, dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Pada minggu depan ibadah pelayanan kasih, yaitu berada di rumah keluarga Bapak Pernangin-angin, ya Pak.
Ya, apa perang langit burus tepuk. Puji Tuhan, itu saja pengumuman kita pada buat pagi siang ini. Seragam imam-imam hari Minggu saya sudah sampaikan di grup, yaitu baju yang terbaru warna ungu. Baik, demikian pengumuman. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita akan segera tamatkan ibadah kita pada buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami seluruh kawanan domba-Mu Tuhan, ampuni sucikan kehidupan kami. Mohonlah belas kasih Tuhan, pergumulan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan tolong, sebagai kepala sekolah, guru, pegawai di kantor, pegawai di kedinasan, pegawai bank, karyawan swasta, sales marketing, jual beli sepeda motor, Tuhan berkati. Pedagang buah-buahan, nanas, sayur mayur, bahan pokok sehari-hari, grosir, sembako, gas, Tuhan berkati juga. Bahkan beca, petani, transportasi online, antar jemput paket juga Tuhan berkati. Bahkan juga NGO, usaha-usaha di rumah, tukang masak di rumah makan juga Tuhan berkati. Peternakan, pensiunan juga Tuhan berkati. Bahkan yang membangun, merintis usaha juga Tuhan tolong semuanya, buka jalan. Omset pendapatan yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan yang lainnya dalam menyelesaikan hutang piutang, mohonlah kemurahan Tuhan, buka jalan. Menyelesaikan tepat waktu, Tuhan sanggup memberi jalan keluar bagi kami. Ampuni kami. Demikian juga percepatan penyelesaian surat-surat rumah juga Tuhan tolong. Yang merindukan anak juga Tuhan buka jalan. Demikian juga kebutuhan anak-anak sekolah juga, peningkatan juga dalam karir dan sebagainya Tuhan tolong. Bahkan masa depan kaum muda, perjodohan juga, pekerjaan, buka jalan. Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Yang mengalami sakit penyakit juga, baik juga Bapak kesaksian Bapak Priscilla terhadap Priscilla, Tuhan sanggup sebagai penyembuh. Tidak ada penyakit yang membahayakan. Kami percaya Tuhan bekerja. Yang lain-lainnya juga, ibu lansia juga, kami semua yang mengalami sakit penyakit, anak-anak juga semuanya Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kehidupan kami. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati. Beribadah semuanya memuliakan nama Tuhan. Bangsa negara kami berikan pemberitaan takut Tuhan, menjamin kami tetap bebas beribadah kepada Tuhan. Demikian, setelah ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, menyertai, menjaga kami di perjalanan, tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah-ibadah kami di tempat ini. Bukakanlah rahasia firman-Mu Tuhan, menggairahkan kami setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekaliannya, mulai malam ini, mulai siang hari ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.